Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa, kami ajak Anda dulu untuk melihat sejumlah informasi untuk Anda yang coba kami rangkum dalam kasus yang terjadi di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ini pemirsa. Ini adalah modus tipu daya dokter cabul Garut di mana ia menawarkan USG gratis kepada pasiennya dan juga menawarkan layanan-layanan lain secara personal sehingga korban ini tidak terdeteksi di buku resepsionis klinik seperti yang tadi juga sudah disampaikan dalam diskusi kita di awal. Nah, ini adalah kemudian modus tipu daya yang coba dilakukan oleh dokter MSF yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di Polres Garut, Jawa Barat, tengah diamankan dan dalam proses pemeriksaan dan kita masih menunggu bagaimana kemudian status hukum dari dokter MSF dalam kasus ini pemirsa. Baik, kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Dr. Nasir, itu tadi modus-modus yang dilakukan oleh Dr. MSF kepada pasiennya. Betulkah kemudian demikian? Diperbolehkankah Dr. Nasir? Kemudian sehingga hak-hak pasien nampaknya kemudian menjadi dinomorduakan? Sudah pasti ini tidak. Dan ini sudah pasti juga sebuah kejahatan. Tadi Pak Sahroni sudah menceritakan bagaimana sang dokter berjubah putih ini hatinya ternyata tidak putih, ya kan? Tadi sudah kita dengarkan bersama. Artinya ini bahwa semua perbuatan baik dokter di Garut, mungkin di Bandung, mungkin di dokter di mana saja, ini adalah perbuatan-perbuatan personal. Tolong tidak dikaitkan dengan profesi karena itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Persoalannya kalau dilakukan oleh dokter yang notabene sebetulnya terikat dengan etika profesi, terikat dengan kepatutan-kepatutan, privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain, dia menjadi masalah besar bagi kita. Ini satu poin. Tapi hal lain atau poin lain adalah menurut saya, terutama kasus Bandung itu, karena dia memanfaatkan, menggunakan ilmunya, ilmu biusnya, mencari obat melalui saluran-saluran biusnya itu. Dia gunakan, memanfaatkan kelemahan atau celah yang ada dengan menggunakan posisinya sebagai dokter anestesi atau calon residen anestesi itu. Itu bagi kita, dia sudah menggambarkan bahwa di kepalanya itu ada modus, ada kejahatan yang terencana. Sehingga ini sebetulnya bicara mengenai bagaimana rekrutmen calon dokter atau rekrutmen dokter spesialis itu harus lebih jelas dan harus lebih tegas. Kemudian pengawasan, terakhir ini Mbak, pengawasan terhadap praktek dokter ini sangat penting. Saat ini kan kita tahu bersama, pengawasan yang dilakukan oleh dokter senior atau dokter kawannya kepada dokter yang lain itu udah dicabut oleh undang-undang kesehatan yang lama. Menteri Kesehatan yang ada sekarang ini beranggapan bahwa Anda masyarakat jangan mengawasi. Yang mengawasi itu pemerintah. Tapi kalau pemerintah yang mengawasi, makanya pengawasan oleh pemerintah seperti saat ini, pengawasan pasca terjadinya perbuatan. Artinya itu pemadam kebakaran. Kalau pengawasan dilakukan oleh organisasi profesi, dia itu lihat sendiri. Peer groupnya itu dia bisa hukum, dia bisa lakukan banyak hal. Tapi pengawasan oleh organisasi profesi ini dicabut oleh rezim ini. Dokter Nasir, bagaimana juga dengan penempatan CCTV di ruang praktek dokter? Meskipun ada kemudian informasi yang mengatakan bahwa ini untuk mengungkap tindakan dari dokter MSF. Jadi begini Mbak, itu Mbak Ken yang cantik. Jadi begini, ada pengaduan, ada pengaduan 1-2 pasien kepada klinik. Untuk membuktikan ini, klinik butuh bukti. Bukti itu dia masang CCTV. Dalam rangka mencari fakta hukum. Apapun alasannya tapi diperbolehkan? Tidak, harusnya tidak. Tetapi karena untuk kepentingan perlindungan pasien berada di atas segala-galanya. Pertanyaan saya, pasien yang lagi itu tahu nggak ada CCTV? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi, tapi begitu hasil CCTV ini ada, menjadi alat bukti bagi klinik untuk menghentikan praktek. Dokter itu kan dihentikan oleh klinik.
Baik, Dokter Nasir. Ya, Oke, dihentikan kita oleh tangkap klinik. poinnya. Mbak Melani mungkin juga ikut menyoroti mengenai CCTV kemudian diletakkan di situ. Sorry ya, tindakan walaupun yang dalam dilakukan di skala ruang lebih praktik. kecil, tapi menurut aku itu dilakukan lagi kepada badan aku tanpa Seizin. persetujuan, tanpa seizin. Iya, tapi itu kan Sama. sifatnya sementara, Mbak. Oh, tapi kita nggak tahu, Iya, Pak. itu dua hal, itu bisa diperbaiki, itu debatable. Saya karena sering banget USG ini itu kalau Iya. ada ternyata CCTV saya Tapi nggak tahu. kalau itu- saya dari Buset. sudut pandang hukum itu perlu. Oke. Perlu itu. Begitu CCTV itu dia sudah punya alat bukti, itu CCTV itu dibuka, tidak digunakan lagi. Itu bukan alat permanen. Dalam posisi seperti itu, Pak Roni yang terhormat, bahwa klinik itu tidak bisa diperlakukan atau tidak bisa dijerat dengan pasal 5556 ikut Oke. serta. Oke. Karena dia justru mencari bukti permulaan. Baik. Justru itulah yang menjadi sumbangan untuk kepolisian sebagai bukti permulaan yang cukup. Oke, baik. Mbak Melani mungkin punya pendapat yang berbeda yang ingin Tetap disampaikan. kalau buat aku sih sama, itu pelecehan dalam bentuk lainnya. Memang menghasilkan. Alhamdulillah itu menghasilkan. Ya, Mungkin tanpa betul. itu tidak akan mempercepat jalannya proses ini ya. Tapi tetap salah karena satu, belum tentu orang lain ada pasien-pasien lain di ruangan itu sebelumnya yang juga kena CCTV yang tetap aja gitu walaupun tidak disebar, tapi kan setahu aku CCTV tadi di ruang Tidak praktek. Tapi diperbolehkan, memang ya. membantu. Gitu. Oke. Untungnya ini kemudian bisa dijadikan Untung ada alat hasilnya bukti. ya gitu, Ada tapi jadi hasilnya. buah si malakama juga. Jadi ketahuan kan, Oke. oh selama ini dipasangin CCTV nih. Kalau Oke. habis ini ada pasien mau komplain pun bisa dan itu nggak Oke. salah. Dan gitu. menjadi satu catatan penting juga mungkin untuk masyarakat ketika nanti ingin ke klinik atau mungkin melakukan cek kesehatan ini menjadi lebih aware lagi begitu ya Mbak Ya, Melani. yang penting kalau kita sekarang tuh mau dalam bidang apapun, karena benar ini bukan profesi, ini perorangan, Tapi- bisa dilakukan oleh siapapun, Baik, bahkan sebentar Nun dokter. sewu. Oke, sebentar bahkan dokter kita bisa tahan dilakukan dulu. oleh siapapun, bahkan yang katanya melindungi dan mengayomi kita itu bisa melakukan ini juga. Oke. But kita harus tahu hak kita. Kita punya hak untuk bertanya, mau itu cuma di apotek Ya, atau dokter, mau setuju. kita beli handphone sekalipun, kita punya hak bertanya. Kita punya hak baca aja kayak Ya. sekarang kalau kita bisa seharian scroll TikTok atau Instagram, kita sebenarnya bisa kalau nge-browse dikit doang Ya, kan nanya kita ke dokter apa yang boleh apa yang tidak, Ya. kita minta didampingi. Kalau dikasih formulir baca yang lengkap gitu. You have the right Setuju. Oke. bertanya. Kalau tidak setuju akan sesuatu, lo boleh ngomong. Oke. Gitu. Jadi kasus ini juga kemudian merecall atau mengingatkan kepada para pasien untuk Ya, mengubah jangan nggak habit yang enakan. mungkin. Oke. Jangan nggak enakan. Baik, Bang Roni, nanti ke depan untuk mengawal terus kasus ini, Bang, kita kan masih nunggu bagaimana kemudian nanti Ini boleh nanggapin yang CCTV Boleh, nggak? boleh dulu. Oke. Jadi menurut saya dok, Aha. CCTV hilangin. Gak perlu lah ruang privasi misalnya. Misalnya ini ngomong-ngomong receh Umum, aja lah. secara umumnya. Tapi aturan pengawasan, suster mesti wajib hadir di situ. Iya. Bukan Oke. itu emang aturannya. Nah, nggak boleh. Nah, ini aja udah disalah artiin sama dia. Suster nggak mendampingi, CCTV ada. Walaupun dalam konteks privasi itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Itu nggak bisa. Iya, iya. Tapi kita bikin aturan. Oke, CCTV di ruang privasi nggak boleh, tapi aturan yang mewajibkan suster mendampingi dokternya wajib. Nah, Ada itu pendamping. gitu Oke, aja. ya. Nah, untuk yang masalah proses penegakan hukum ini, lagi-lagi Pak Kapolres Garut, jangan ada Anda ditelepon oleh salah satu institusi manapun terkait intervensi. Mau dari lembaga Kemenkes ke badan profesi ke, ini tegak lurus bahwa ini adalah tindak pidana umum yang dilakukan oleh Ya. penegakan hukum yaitu Ya. kepolisian. Titik. Oke. Itu saja kemudian yang kemudian nanti kita akan lihat bagaimana polisi bekerja ya. Karena ini publik juga menunggu tentunya ketegasan dan keadilan yang bisa diberikan kepada para korban. Terima kasih Bang Ahmad Saroni, Terima kasih. Mbak Melani Subono dan juga Dr. Nasir malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda. Usai jeda kami kembali.